Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang isu-isu global, masalah-masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional yang beranggotakan dengan saya sendiri, Anggun Cahayapurnama, Fahid Samarsela Resviana, Noviani Ratnasari, dan juga Tara Hening Prastiawati. Isu-isu global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Mengenai isu dan masalah global, Mary M. Merrifield 1997 mengemukakan pokok-pokok penduduk dan keluarga berencana, population and family planning, hak rakyat menentukan pemerintah sendiri, self-determination, pembangunan atau development, hak asasi manusia atau human right, imigrasi dan pengungsian atau immigration and refugees, kepemilikan bersama secara global, the global commons, kelaparan dan bahan pangan atau hunger and food, perdamaian dan keamanan atau peace and security, prasangka dan diskriminasi atau prejudice and discrimination. Isu dan masalah yang telah dikemukakan tadi bukan lagi dirasakan secara lokal maupun regional, namun kini sudah dirasakan oleh seluruh dunia. A. Penduduk dan keluarga berencana. Masalah penduduk merupakan masalah yang sudah mendunia. Persoalan ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan pangan, lapangan kerja, serta pemukimannya merupakan masalah kesejahteraan. Bukan hanya masalah yang menimpa Indonesia, melainkan masalah yang dialami juga oleh negara-negara di dunia. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah penduduk yaitu dengan melakukan program keluarga berencana atau KB dengan mengatur jumlah anggota keluarga demi kesejahteraan masing-masing keluarga. Program ini selain merupakan upaya pemecahan masalah, pada pelaksanaannya juga masih menjadi permasalahan global. B. Pembangunan. Pembangunan menurut Barthelmess merupakan proses yang berupaya memperbaiki kondisi hidup masyarakat, baik kondisi material maupun non-material, termasuk kebutuhan fisikal. Telah sedang akan dilakukan oleh semua bangsa di dunia ini. Namun karena pelaksanaannya melibatkan semua sumber baik SDA maupun SDM termasuk kemampuan ipteknya, pembangunan masih mengalami berbagai masalah dan kendala. Dengan demikian, pembangunan merupakan suatu masalah global. C. Hak asasi manusia. Dalam kehidupan di masyarakat, hak asasi manusia mendapat perlakuan yang berbeda oleh pihak-pihak tertentu, sehingga terjadi suatu pelanggaran HAM. Diskriminasi rasial, etnis, agama, dan lainnya merupakan contoh pelanggaran HAM. HAM ini tidak hanya merupakan masalah lokal dan regional di kawasan tertentu, namun juga merupakan masalah global. D. Migrasi. Perpindahan penduduk baik dalam imigrasi maupun pengungsian terjadi di mana-mana di dunia ini. Faktornya bermacam-macam, mulai dari faktor ekonomi, bencana alam, wabah, politik, sampai keamanan. Bagi pelakunya, mungkin merupakan jalan keluar dari masalah yang dialaminya. Namun bagi kawasan yang didatangi, mungkin akan menjadikan suatu masalah, karena menyangkut tempat penampungan, lapangan kerja, bahan kebutuhan, dan lainnya. Masalah migrasi ini merupakan suatu masalah global. E. Lingkungan dan sumber daya. Kondisi lingkungan yang negatif ini merupakan suatu masalah global. Masalah lingkungan seperti pencemaran udara, tanah, air, suara atau kebisingan, sinar yang menyilaukan, banjir, kekeringan, tanah longsor, hama, dan sebagainya yang mengganggu bahkan mengancam kehidupan manusia tidak hanya terjadi secara lokal atau regional, namun sudah menjadi masalah global. Sumber daya alam tidak hanya berupa kondisi fisikal alamiah, melainkan juga dapat berupa SDA dan SDM. Kandungan, persediaan, penggalian, dan pemanfaatan sumber daya, khususnya sumber daya alam, tidak hanya menyangkut pemerintah serta negara pemilik sumber daya alam yang bersangkutan, melainkan juga melibatkan negara-negara lain yang berkepentingan. Dalam mekanisme dan dinamika produksi, pemanfaatan konsumsi, dan perdagangan sumber daya alam, terjadi saling ketergantungan dan saling keterkaitan antar berbagai negara di dunia yang terus berkembang dari waktu ke waktu. 2. Masalah-masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional.
Dari sekian jumlah negara di dunia ini, kita membedakan negara-negara yang terbelakang, sedang berkembang, dan negara-negara maju. Tekanan perbedaan tersebut terletak pada tingkat kemampuannya dalam menguasai serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau iptek, mengolah sumber daya alam bagi kepentingan kemakmuran penduduknya. Perbedaan antara negara terbelakang dengan negara sedang berkembang dan dengan negara maju bukan didasarkan atas tinggi rendahnya martabat kemanusiaan, melainkan didasarkan atas derajat kemampuan SDM-nya dalam menguasai serta menerapkan iptek bagi kesejahteraan manusia yang bersangkutan. Perbedaan antara individu, masyarakat, bangsa, dan negara yang memiliki kekuasaan atau kekuatan dengan individu, masyarakat, bangsa, dan negara yang lemah, yang tidak dilandasi oleh kesadaran bahwa manusia di hadapan Tuhan itu derajatnya sama, akan menimbulkan konflik yang membahayakan perdamaian. Ditinjau dari pertumbuhan dan perkembangan penduduk dengan segala kebutuhan serta aspirasinya, pergeseran nilai, norma, dan peraturan merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu, peninjauan, pengembangan, dan perubahan peraturan hukum serta perundang-undangan merupakan upaya yang wajar dalam mengakomodasi pertumbuhan dan perkembangan tadi. Dalam kenyataan hidup, terutama yang dialami oleh anggota masyarakat lapisan bawah yang lemah, sangat sukar untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan HAM-nya secara wajar. Pihak yang kuat dan berkuasa tidak jarang melakukan pelanggaran HAM terhadap mereka yang lemah, baik pada tingkat perorangan, tingkat kelompok, bangsa maupun negara. Untuk mengatasi pelanggaran atas HAM tersebut harus dimulai dari tiap individu masing-masing yang saling menghayati benar hak dan kewajiban diri sendiri serta hak dan kewajiban orang lain. Manusia selaku individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa selalu memiliki keterbatasan, meskipun termasuk ke dalam kelompok serba ada atau kaya. Oleh karena itu, kerjasama dan saling ketergantungan menjadi tuntutan yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam kehidupan global. Namun demikian, jati diri dan kemandirian menjadi landasan yang harus melekat pada tiap diri manusia, baik sebagai individu, keluarga, dan masyarakat maupun sebagai bangsa serta warga dunia. Keamanan nasional dalam konteks isu-isu global kontemporer. Sebuah tinjauan hubungan internasional. Macam dan ciri isu global kontemporer. Terdapat 8 hal penting setelah Perang Dingin sebagai isu global strategis, yaitu obat-obatan, migrasi, lingkungan hidup, populasi, tantangan global ekonomi, krisis demokrasi liberal, fusi dan pembelahan, dan light weapon proliferation. Di dalam tulisan tersebut dipaparkan bahwa terdapat sumber-sumber global ketidakamanan dan implikasinya untuk formulasi kebijakan keamanan nasional. Kedelapan isu ini kemudian menjadi klaster penting sebagai ancaman luar biasa untuk keamanan nasional dan regional dan puncaknya keamanan global. Hal ini kemudian ditambah dengan terjadinya 9/11. Dengan demikian, ancaman dalam bentuk baru ini bukan berupa serangan militer yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain, tetapi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh aktor non-negara, non-state actor, dan ditujukan kepada negara, state actor, individu, atau warga negara yang mengancam keamanan umat manusia atau human security. Isu-isu global dalam manajemen pendidikan. Dampak globalisasi pada aspek politik. Globalisasi telah menimbulkan sebuah kesenjangan besar dalam kehidupan politik negara. Kehidupan politik negara terpecah menjadi dua bagian yang terpisah antara tindakan domestik atau internasional yang keduanya beroperasi sesuai dengan logika, aturan, aktor maupun agenda yang berbeda. Dalam tataran konsep, politik global seharusnya merumuskan ketertiban dunia, memfokuskan perhatian pada struktur global dan proses pembuatan undang-undang, pemecahan masalah, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam sistem dunia. Hal ini membutuhkan kesepahaman
bersama tentang pentingnya negara dan geopolitik. Namun demikian, dalam realitasnya, politik itu sendiri telah mengglobal dan terlihat wujudnya secara sederhana berupa konflik antar negara. Dengan kata lain, globalisasi saat ini melahirkan perebutan pengaruh antara negara-negara. Aspek ekonomi. Dampak ekonomi di era globalisasi dengan kuatnya ideologi pasar bebas ditambah usaha transformatif, pengentasan kemiskinan berimbas pada hasil-hasil yang kontraproduktif. Epikos mendefinisikan beberapa dimensi kemiskinan yang dikategorikan berdasar akar penyebab munculnya kemiskinan. Pertama, kemiskinan yang disebabkan oleh globalisasi. Kedua, kemiskinan akibat pembangunan. Ketiga, kemiskinan sosial, yakni kemiskinan yang dialami oleh kelompok-kelompok minoritas. Keempat, kemiskinan konsekuensial, yakni kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal seperti konflik, bencana alam, dan sebagainya. 3. Aspek perubahan cara berpikir. Reformasi di banyak negara terjadi karena keterbukaan informasi yang mereka dapatkan dari internet. Teknologi informasi yang menjadi indikator penting dalam globalisasi akan membawa perubahan cara berpikir manusia. Melalui teknologi informasi, masyarakat di belahan dunia manapun bisa saling berhubungan, bertukar informasi, dan juga membangun apa yang disebut sebagai solidaritas dunia maya. The Network Society, sebagaimana pernah dikemukakan oleh Manuel Castells, membuka peluang bagi terciptanya jaringan aktivis global di semua bidang, termasuk diantaranya bidang hak asasi manusia. Globalisasi pendidikan. Internasionalisasi pada segi sosial budaya mempunyai dampak terhadap terbentuknya global society, di mana masyarakat dunia sudah menjadi satu masyarakat global. Semangat kebersamaan kini tidak hanya hadir pada lingkup nasional, namun berkembang secara global dengan ikatan yang lebih universal. Sebenarnya dalam dunia global ada saling pengaruh budaya dari barat ke timur atau sebaliknya dari timur ke barat. Namun budaya global ini akan dikuasai oleh negara pencipta teknologi informasi. Kemajuan sains dan teknologi berada di pihak barat sehingga negara-negara yang lemah pada bidang teknologi informasi akan cenderung terpengaruh oleh budaya barat. C. Manajemen pendidikan di era global. Pendidikan merupakan aspek penting di era globalisasi. Hal ini disebabkan peningkatan SDM merupakan tugas dan tanggung jawab utama pendidikan, sangat dipengaruhi faktor globalisasi dan teknologi. Pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi, serta perubahan nilai-nilai sosial harus diperhitungkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Apalagi tanggung jawab dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pokok melahirkan manusia yang berkualitas. Pendidikan mulai diperhitungkan lebih serius sebagai tonggak utama dalam pertumbuhan dan pembangunan dalam konsepsi knowledge economy, terutama karena terjadinya pergeseran besar dari orientasi kerja otak, musculus work, ke kerja mental, mental works. Dalam konsepsi ini, peranan dan penguasaan informasi sedemikian vitalnya, sehingga kebutuhan dalam proses pengumpulan, penyaringan, dan analisa informasi menjadi sedemikian penting. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.